Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali melalui channel AB Ministry ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita bersekutu melalui firman Tuhan yang menjadi khotbah pendahulu atau epistel di Minggu 16 Oktober 2022. Dan biasanya nats firman Tuhan ini menjadi khotbah di ibadah rumah tangga, ibadah pertamiangan atau ibadah persodipan yang dilaksanakan di gereja-gereja secara khusus anggota UIM di Indonesia. Kami akan bacakan firman Tuhan kepada kita yang tertulis di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, tidak ada seorang pun manusia yang mengalami kebahagiaan yang sempurna. Dan tidak ada juga kehidupan manusia di dunia ini mengalami kesusahan yang sempurna. Apa artinya? Artinya adalah kalau kehidupan manusia itu nampaknya bahagia, seolah-olah tidak ada satupun yang kurang lagi dalam hidupnya, akan tetapi ada saja persoalan yang dialami olehnya, sehingga itu juga menjadi bagian daripada beban hidup yang boleh dialaminya. Di sisi lain, kalaupun kehidupan manusia itu nampaknya penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan, akan tetapi ada saja hal yang membuat dia berbahagia dalam hidupnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, masing-masing orang punya kebahagiaannya sendiri, dan masing-masing orang juga punya kesusahannya sendiri. Gambaran kehidupan yang demikian, itulah yang mau digambarkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 ini kepada jemaat Korintus dan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ketika ini. Saudara-saudara, apabila kita melihat pembacaan firman Tuhan tadi, ada hal yang membuat Paulus bermegah, membuat dia kagum, membuat dia takjub, karena ia sudah merasakan bagaimana Tuhan memenangkan dia, bagaimana Tuhan memanggil dan memakai kehidupannya. Dia menjadi tokoh penginjil yang luar biasa. Paulus juga bisa bermegah karena telah menerima penglihatan dan penyataan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di sisi lain,
Paulus juga merasakan kesusahan yang digambarkan sebagai duri dalam daging dalam hidupnya. Apakah duri dalam daging itu? Duri dalam daging itu merupakan hasutan untuk menolak Paulus, bahkan penyakit yang sedang dialaminya. Paulus berdoa kepada Tuhan, akan tetapi Tuhan masih mengizinkan keadaan itu menjadi bagian daripada kehidupannya. Dengan penuh kepasrahan, Paulus menerima itu merupakan bagian dari pengalaman iman baginya. Karena bagi Paulus, justru dalam keadaan seperti itulah dia semakin memahami bagaimana Tuhan berkuasa dalam hidupnya. Saudara-saudara, duri dalam daging begitu hal yang menyakitkan sekali. Tapi menghadapi keadaan yang demikian, Paulus tidak putus asa. Paulus tidak mengeluh. Paulus tidak menyalahkan siapapun dalam kehidupannya. Tapi justru melalui keadaan yang demikian, dia memahami justru itulah membuat dia semakin mengenal, semakin merenungi bagaimana Tuhan berkuasa di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudara, inilah yang menjadi renungan kepada kita. Bagaimana ketika hal itu diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Pertama, kalau ditanya kepada kita hari ini, hal apakah yang bisa membuat kita bermegah, kagum, takjub atas perbuatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada berbagai macam hal yang membuat kita kagum atas kuasa Tuhan. Kekaguman atas kesuksesan yang kita raih misalnya, bisa menumbuhkan pengenalan akan Tuhan. Jikalau itu kita pahami menjadi hal yang semata-mata hanya oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan saja dalam hidup kita. Akan tetapi kekaguman akan kesuksesan yang kita raih dalam kehidupan kita ini akan membawa kita kepada kesombongan jikalau kesuksesan itu berorientasi kepada diri sendiri. Tentunya setiap kita punya sesuatu yang membuat kita bisa mengagumi kasih Tuhan. Kagum atas apa yang kita miliki. Tapi kita harus pahami bahwa itu merupakan bagian daripada buah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan saja yang dipermuliakan. Bukan sebaliknya menjadi kesombongan di tengah-tengah hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan kita, ada banyak orang melupakan Tuhan. Ketika ia sudah mempunyai segala sesuatu yang membuat ia bersuka cita, dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan, dan setelahnya Tuhan menjadi murka, dan dia menerima kesengsaraan di tengah-tengah kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hendaknya apapun yang membuat kita boleh bermegah pada hari ini, membuat kita bisa bersuka cita hari ini, jangan lupa bahwasanya semuanya itu adalah merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan ketika itu kita pahami merupakan bagian daripada berkat Tuhan, maka biarlah hanya Tuhan saja dipermuliakan melalui segala sesuatu yang boleh kita nikmati menjadi sukacita. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah yang menjadi pergumulan kita saat ini? Bahkan lebih spesifiknya lagi, seperti dikatakan Paulus, menjadi duri dalam daging.
dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus, mungkin saat ini kita berada pada sebuah pergumulan yang membuat kehidupan kita tergoncang. Apakah itu masalah pekerjaan? Apakah itu masalah rumah tangga? Apakah itu masalah sakit penyakit yang menggerogoti kehidupan kita seperti duri dalam daging? Bukannya kita tidak meminta pertolongan kepada Tuhan sehingga kita keluar dari persoalan tersebut. Dan ketika itu boleh Tuhan izinkan masih kita nikmati dalam hidup kita. Ingatlah seperti apa yang disaksikan oleh Paulus. Dia berkata, walaupun aku sudah meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, dalam persoalan yang sedang dialami, Paulus mau menyatakan bahwa justru itulah dia benar-benar mengharapkan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Dalam hidup kita, saudara-saudara, jikalau kita tidak pernah bersedih, kita tidak akan memahami bahwa Kristuslah satu-satunya orang yang bisa membuat kita berbahagia. Ketika kita tidak pernah mengalami sakit penyakit, kita tidak mampu mengatakan bahwa hanya Kristuslah satu-satunya dapat menjadi pengobat di dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak pernah menjadi orang yang lemah, kita tidak akan mampu memahami justru di dalam Kristuslah kehidupan kita menjadi kuat. Untuk itu, melalui firman Tuhan ini, Allah mau menyampaikan kepada kita melalui Rasul Paulus bahwasanya dalam keadaan pergumulan yang luar biasa, menghadapi persoalan seperti duri di dalam daging, Paulus dalam penuh kesadaran memahami bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Paulus tidak menyalahkan siapapun dalam pergumulannya, tetapi dengan penuh kesadaran, semuanya itu dipandang sebagai salib yang harus dipikulnya, meneladani Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya dalam kondisi lemahnya lah, ia dapat menyadari ternyata Tuhan satu-satunya sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Untuk itu melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau menyapa kita. Tuhan mau agar kita tetap hidup di dalam Dia. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Saat Tuhan memberkati kita, sehingga membuat kita kagum, maupun dalam kondisi di mana kita mengalami tekanan hidup yang luar biasa, seperti duri dalam daging, yang membuat kesakitan. Tapi yakinlah, seruan kita justru membuat kita semakin mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Tetaplah berseru kepada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita. Sehingga melalui itu, kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa, tapi tetap memandang Yesus ada dalam setiap pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu
yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, agar kami selalu memandang Tuhan dalam keadaan sukacita, maupun ketika kami sedang mengalami tantangan dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan sajalah yang dipermuliakan dalam setiap pergumulan hidup kami. Amin. Saudara-saudara, demikian perjumpaan kita melalui firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita semuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dan kami kembali ingatkan, apabila Bapak Ibu masih ada yang belum subscribe video ini, kami mohon kerelaan untuk subscribe, share, dan komen untuk membantu kami, memotivasi kami dalam melakukan pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.